Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Pratiwi Edi, mahasiswa PG PAUD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Nah, sebelum masuk pada pembahasan komunikasi efektif pada anak, yang pertama, komunikasi itu adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Cara ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal. Selanjutnya, cara berkomunikasi yang efektif untuk anak usia 2-3 tahun. Salah satu kunci mengasuh anak adalah berkomunikasi dengan anak. Berkomunikasi pun harus dilakukan secara teratur untuk menciptakan hubungan yang positif. Komunikasi harus terjadi dua arah. Nah, di sini orang tua harus bisa menjadi panutan. Untuk menciptakan komunikasi dua arah, Bunda harus mampu berkomunikasi dengan baik. Umumnya saat anak sudah menginjak usia 2 tahun. Anak sudah dapat meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua. Maka dari itu, penting sekali agar orang tua dapat menjadi panutan yang baik untuk anak, terutama ketika berinteraksi dengan orang lain. Saat menunjukkan kebaikan dan rasa hormat ketika berbicara dengan orang lain, anak bisa mengikuti hal-hal menunjukkan perilaku yang baik di depan anak, bisa mengajarkan cara berkomunikasi yang baik, baik terhadap orang tua atau orang lain. Si kecil memang belum bisa berbicara atau memahami banyak kata dengan lancar, tetapi anak sudah mengerti bahasa jauh sebelum mampu berbicara. Selain itu, cara berkomunikasi dengan anak adalah menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti, berbicara tentang hal sederhana seperti mengucapkan biru, kamu memakai baju warna biru, seperti itu. Lakukan kontak mata ketika berbicara dengannya dan beri kesempatan untuk anak merespon. Selanjutnya, menjadi pendengar yang baik. Selain berinteraksi, cara berkomunikasi dengan anak untuk menciptakan hubungan yang positif adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Saat orang tua bertanya tentang warna baju yang dipakai anak, jangan terburu-buru mengoreksi kesalahan yang penyebutan katanya. Lebih penting mendengarkan perkataannya secara seksama daripada mengoreksi kesalahan pengucapannya. Misalnya, maksud anak menjawab pertanyaan terkait warna baju yang ia pakai, dan ia menjawab dengan warna biru. Daripada mengoreksi, lebih baik mengulang perkataannya dengan benar, seperti mengucapkan warna biru. Hal ini menunjukkan orang tua mendengarkan perkataannya dengan teliti. Kemudian, hormati dan pahami perasaannya. Wajar jika sesekali terganggu dan mengabaikan perkataan anak, tetapi jangan terus-menerus mengabaikannya. Apabila anak bercerita tentang perasaannya, jangan terburu-buru memberi penilaian, menggoda atau mengkritiknya. Menunjukkan empati bukan berarti setuju dengan perbuatannya. Sebut saja ketika anak marah atau melempar mainannya, orang tua dapat bertanya terlebih dahulu apa alasannya. Setelah beberapa saat memberitahu bahwa orang tua mengerti alasan kenapa dia marah, tetapi mengajarkan bahwa melempar barang ketika marah bukanlah hal yang patut untuk dilakukan. Di saat bersamaan, orang tua juga mendorong anak untuk berpendapat dan mendengarkan.
Selanjutnya, merespon perilakunya. Cara berkomunikasi dengan anak adalah memberikan perhatian kepadanya. Salah satu cara memberikan perhatiannya adalah merespon perilakunya. Merespon tindakan anak umumnya terbagi menjadi dua, yaitu memberikan perhatian yang positif dan negatif. Perhatian yang positif seperti memuji perbuatan baik, menunjukkan orang tua senang dengan hal yang dilakukan oleh anak. Berikan anak bentuk perhatian yang positif agar anak paham perilaku yang ia sukai, meningkatkan hubungan orang tua dan anak, serta membuatnya percaya diri. Di sisi lain, bentuk perhatian yang negatif menunjukkan bahwa orang tua tidak suka dengan hal yang anak perbuat. Contohnya, respon negatif terhadap perilaku anak adalah memarahi, meneriaki, atau mengoreksi tindakan anak. Bentuk perhatian yang negatif akan menimbulkan masalah bila orang tua lebih sering merespon perilakunya secara negatif daripada positif. Selanjutnya, luangkan waktu untuk bermain. Meluangkan waktu untuk bermain merupakan cara berkomunikasi dengan anak yang berguna untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Gunakan waktu bermain untuk mendengarkan perkataannya, memuji, meniru, atau mendeskripsikan sesuatu hal. Salah satu cara meluangkan waktu untuk bermain adalah dengan membacakan buku cerita untuk anak. Orang tua dapat mendorongnya berbicara dengan meminta anak menjelaskan hal sederhana yang diceritakan oleh buku cerita yang dibacakan oleh orang tua tadi. Puji anak ketika ia berhasil menjawab pertanyaan dari orang tua. Gunakan perilaku buruk di sebuah buku cerita untuk mendeskripsikan kepada anak bahwa hal tersebut bukan hal yang baik yang untuk dilakukan. Selain menyenangkan untuk dilakukan, orang tua dapat mengajarkan banyak hal saat meluangkan waktu untuk bermain dengan anak. Selanjutnya, komunikasi untuk anak usia 4-6 tahun. Nah, di usia 4-6 tahun ini merupakan usia prasekolah untuk anak. Perkembangan anak secara otak pun semakin baik guna mempersiapkan dirinya belajar di sekolah, termasuk pada perkembangan bahasanya. Anak akan sudah memiliki kemampuan untuk berbicara lebih lancar dengan kosakata yang lebih banyak. Perkembangan bahasa tersebut tentunya berkat pemahaman atau pengetahuan di lingkungan sosial yang turut berkembang. Anak pun seperti tidak pernah lelah untuk bertanya dan bercerita kepada ibu tentang apa saja. Ibu mungkin kadang bisa merasa kewalahan untuk menanggapinya, tapi kadang juga orang tua perlu tahu apa saja perkembangan anak dari segi bahasa. Nah, yang pertama, di usia 4 tahun, anak sudah mulai mahir untuk menyusun kalimat yang terdiri dari 4-5 kata. Struktur bahasa yang diucapkannya pun sudah lebih rapi sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Anak juga sudah memahami kata siapa, karena, dan jika. Ia bisa memberikan artikulasi yang lebih jelas, sudah mampu mengikuti 2 hingga 3 perintah sekaligus. Sering bertanya terhadap kata baru yang ia temukan, suka bercerita tentang hal-hal yang dialaminya. Nah, pada usia 5 tahun, anak sudah dapat menggabungkan 5-6 kata menjadi sebuah kalimat. Ia sudah mampu mengartikan objek berdasarkan fungsinya, misalkan sendok untuk makan, gelas untuk minum. Si kecil mulai mampu untuk menjawab telepon, menghubungkan cerita, dan bertukar informasi. Selanjutnya, untuk usia 6 tahun memasuki usia sekolah dasar, perkembangan anak dalam berbahasa sudah semakin kompleks. Ia sudah mulai mampu untuk menyusun banyak kata hingga menjadi kalimat yang lebih kompleks. Contohnya, aku suka sekali makan jeruk karena jeruk rasanya manis dan segar. Ia juga sudah dapat memahami hubungan antara cerita dan gambar yang dilihatnya. Nah, untuk media
yang saya gunakan untuk anak usia 2-3 tahun dan 4-6 tahun di sini saya menggunakan media buku gambar. Nah, di sini anak dapat menggambar. Namun di sini anak dapat menggambar apapun yang ada di imajinasinya. Contohnya anak usia 2-3 tahun, misalnya dia hanya bisa menggambar satu garis atau satu coretan saja. Nah, di situ orang tua bisa bertanya kepada anak apakah maksud dari gambarannya itu, karena setiap anak memiliki imajinasi yang berbeda-beda. Misalkan dalam satu coretan itu dia beranggapan bahwa itu adalah sebuah rumput, itu adalah sebuah gambar rumah atau tulisan namanya. Jadi pada gambar yang dibuat anak, orang tua bisa berkomunikasi dengan anak, menanyakan apa yang dia gambar, dan anak bisa mulai bercerita. Nah, pada usia 4-6 tahun, anak sudah bisa memulai gambarannya seperti membuat lingkaran, membuat persegi, atau membuat gambar-gambar yang lainnya. Nah, di sini juga orang tua dapat berkomunikasi dengan anak dengan cara bertanya apakah yang digambar oleh anak, apakah fungsi dari yang digambar oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya ayat Al-Quran yang berkenaan dengan komunikasi pada anak, yaitu terdapat pada surat As-Saffat ayat 100 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara'a fil manami anni azbahuka fanzur madza taro ya qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nah, pada ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan tentang komunikasi, yaitu komunikasi antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Di sini Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya bahwa dia akan disembelih karena itu adalah perintah dari Allah. Nah, kemudian Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah kepadamu." Nah, di situ Nabi Ismail menjawab apa yang dikatakan oleh ayahnya, karena Nabi Ibrahim menyampaikan dengan kalimat yang dapat dimengerti oleh anaknya. Jadi anaknya dapat menerima dengan lapang dada. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berkomunikasi antara orang tua dan anak itu sangat penting, terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Apalagi pada saat ia akan memasuki prasekolah, jadi dia membutuhkan komunikasi yang baik dari orang tuanya, sehingga pada saat bersosialisasi di sekolah dia dapat berkomunikasi dengan baik, baik antara guru maupun dengan teman-temannya di sekolah. Demikian penjelasan saya tentang komunikasi efektif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.